Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan beruntun melibatkan 3 kendaraan di jalur wisata Guci, Kabupaten Tegal. 6 orang menderita luka-luka. Salahi aturan ratusan ton ikan salem impor asal Tiongkok disita dari sebuah gudang di Kabupaten Pati. Siapa bilang melamun membuang waktu? Di kota Solo, melamun jadi perlombaan yang diminati banyak orang. Seratus ton ikan salem impor asal Cina ditemukan dalam sebuah gudang di Juwana, Kabupaten Pati. Ikan salem impor itu menyalahi aturan karena dijual langsung ke pasar, padahal seharusnya jadi bahan baku industri. Sebuah gudang digerebek lantaran menyimpan 100 ton ikan salem asal Cina di Juwana, Kabupaten Pati. Berdasarkan aturan, ikan salem impor hanya digunakan untuk bahan baku industri pindang. Namun ikan milik PT Singa Segara Indonesia ini ternyata digunakan untuk dijual ke pasaran. Bahkan mereka telah menjual 540 ton ikan salem impor ke pasaran. Dampak penjualan ikan salem impor membuat petani rugi besar lantaran kalah persaingan harga. Ikan salem hasil tangkapan petani dijual Rp22.000 hingga Rp29.000 per kilogram. Tetapi ikan salem impor dijual lebih rendah Rp17.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Produk nelayan tangkap ya yang tentunya tidak mungkin bisa bersaing. Laporan yang saya terima, ikan salem di Pati Juwana terjual 17.000 sampai dengan 20.000. Sementara hasil tangkapan nelayan perikanan tangkap di Pati ini lebih daripada itu. Ikan salem impor milik PT Singa Segara Indonesia dibeli dari perusahaan dari Jakarta. Pemiliknya mengaku telah mengikuti aturan penjualan ikan salem impor, tetapi pada kenyataannya tidak. Pihaknya siap diperiksa. Pembeli pun sudah kita kasih tahu dan sudah kita kasih selebaran. Kalau ikan salem itu hanya khusus pemindang. Tetapi ternyata di pasaran ternyata ada ditemukan itu. Jadi itu di luar pengawasan kami. Selain pemilik ikan salem impor, KKP juga akan memeriksa importir ikan salem yang berada di Jakarta. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Informasi lainnya, banjirop yang terjadi di pesisir pantai Demak kian mengkhawatirkan. Bahkan warga harus membangun panggung di dalam rumah dan jembatan agar bisa beraktivitas. Kondisi desa Timbul Seloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak semakin memprihatinkan. Banjirop di daerah ini bukan lagi musiman, tetapi permanen. Tiap hari warga harus menghadapi pasang air laut. Bahkan karena tak kunjung surut, warga sampai membangun jembatan kayu yang dibuat secara swadaya. Tak hanya akses ke rumah mereka juga ditinggikan supaya tidak terendam banjirop. Seperti Sunarto yang membangun rumahnya seperti rumah panggung. Kemudian supaya untuk ditempati kembali. Ini kedalaman rop di sini antara berapa sampai berapa meter, Pak? 70 cm sampai 1 meter. 1 meter, Pak, ya. Terus dengan kondisi seperti ini harapan warga gimana, Pak? Ya, harapan warga agar bisa ditempatin kembali rumah-rumah yang telah terendam. Padahal dulunya permukiman dikelilingi daratan. Mereka bebas beraktivitas tanpa harus berbasah-basahan. Namun kini rumah yang sudah ditempati bertahun-tahun lamanya sudah dikepung banjirop. Untuk warga sendiri, karena memang airnya sudah masuk ke dalam rumah, beberapa bahkan hampir 90%-nya itu meninggikan rumah mereka seperti ini, bisa dilihat menggunakan papan atau bambu. Bambu dibikin panggung ya? Iya, kayak panggung. Memilih tetap di sini. Ya, karena kan pertama memang kita menjaga warisan nenek moyang kita. Terus tanah kelahiran kita juga asalnya di sini, dan kalau bisa kita akan bertahan sampai mungkin alam yang akan menjawab. Ada puluhan keluarga di Duku Timbul Seloko yang bertahan menghadapi banjirop dari siang hingga malam.
Meski banjirop bisa mencapai 1 meter, tak membuat mereka meninggalkan tempat tinggalnya. Ali Muftagirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Tingginya intensitas hujan menyebabkan jalan di Kabupaten Brebes rusak parah. Mayoritas yang rusak adalah jalan yang kerap dipakai untuk mudik. Ruas jalan antar desa Ketanggungan dan Cikesal Kabupaten Brebes ini rusak dan berlubang. Kondisi jalan seperti ini tak hanya ditemukan di jalan ini saja. Jalan aspal yang berlubang juga ditemukan di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Brebes. Rusaknya jalan ini mengganggu pengguna jalan. Bahkan kecelakaan rawan terjadi saat malam hari. Jalan antar desa ini pernah diperbaiki, namun karena diguyur hujan terus-menerus, jalan kembali rusak. Jika dibiarkan, kondisi jalan akan mengganggu arus mudik nanti. Ganggu ya, dengan aktivitas sehari-hari. Iya. Amin tiap hari lewat sini? Tiap hari. Tiap hari? Enggak sih, enggak tiap hari. Tapi kan banyak yang lalu lintas ke sini. Oh gitu. Pengennya seperti apa nih? Ya pengennya ya seperti di daerah-daerah lain lah. Nah, Perhatikan jalannya juga gitu sama pemerintah. Ini belum pernah diperbaiki apa gimana? Udah dulu, cuman kan Udah lama? karena mungkin dari kondisi tanah juga kan mempengaruhi. Berarti belum lama udah dibangun, rusak lagi? Udah lama. Oh, udah lama, cuman udah lama nggak diperbaiki lagi. Oke. Dampak rusaknya jalan diprotes puluhan aktivis. Mereka menggeruduk gedung DPRD dan kantor Bupati Brebes. Mereka menuntut jalan rusak segera diperbaiki, terutama di wilayah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ya, masuk musim haji, sejumlah calon haji Kota Semarang mulai mengumpulkan paspor dan dokumen ke petugas. Sesuai rencana, jumlah kuota haji dari Sebarak sebanyak 1.784 jemaah. Meski musim haji masih 3 bulan lagi, satu persatu calon haji mulai mengumpulkan paspor mereka di Gedung Layanan Haji dan Umroh Terpadu di Kota Semarang. Memang pengumpulan paspor dan dokumen pendukung haji ini lebih cepat agar persiapan haji tahun ini lebih matang. Beberapa dari mereka merupakan calon haji yang sempat tertunda keberangkatannya karena pandemi COVID-19. Mereka akhirnya lega karena tahun ini bisa berangkat haji. Ini terakhir perpanjangan paspor, terus kita kembalikan ke Kemenak untuk ngurus visanya rencananya. Untuk cek kesehatan sudah semua, tinggal nunggu nanti dari puskesmas masing-masing yang nanti mengeluarkan surat istiqoahnya itu. Ya itu aja. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang mengatakan kuota calon haji di Kota Semarang tahun ini mencapai 1.784 orang. Untuk memperlancar proses pemberangkatan haji, ia menghimbau para calon haji segera menyiapkan dokumen pendukung serta menjaga kesehatan jelang keberangkatan ke Tanah Suci. Untuk bisa memfasilitasi jamaah, tentu kami di Kementerian Agama bersama dengan pemerintah Kota Semarang telah membentuk panitia penyelenggaraan ibadah haji, sekiranya bisa memfasilitasi seluruh jamaah, bisa menunaikan ibadahnya, berangkat dengan tenang, berangkat dengan baik, ya tentu dalam kondisi sehat walafiat, siap untuk menunaikan ibadah haji. Sesuai rencana, pemberangkatan jemaah haji akan dimulai pada 24 Mei mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Yang memudahkan warga dalam membuat paspor, kantor imigrasi kelas 1 Surakarta menggunakan metode jemput bola. Petugas memanfaatkan keramaian hari bebas kendaraan bermotor di Boyolali untuk membuka layanan membuat atau memperpanjang paspor. Warga Kabupaten Boyolali patut berbangga karena pembuatan paspor tak lagi repot. Saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day kemarin, kantor imigrasi kelas 1 Surakarta membuka layanan pembuatan atau perpanjangan paspor di tempat. Metode jemput bola ini dinilai efektif karena menggait warga yang tengah berolahraga sekaligus memberi suasana berbeda karena berasa di keramaian CFD. Cara ini pun disambut baik warga. Iya, kemarin saya pikir dapat informasi lebih dekat juga ya sama ada kemudahan gitu kan gitu. Jadi saya langsung meluncur ke sini. Ya, asik juga ya gitu, nggak tegang ya. Di suasana hiburan begini asik gitu. Jadi memudahkan warga Bu ya. Memudahkan warga.
Pihak imigrasi menargetkan ada 20 orang yang membuat atau memperpanjang paspor saat CFD. Namun ternyata baru 1 jam dibuka sudah ada 19 orang yang mengantre. Melihat tingginya animo warga yang membuat paspor di tempat ramai atau hiburan seperti ini menjadi cara baru yang dipakai kantor imigrasi dalam memberikan pelayanan paspor. Untuk biaya pembuatan paspor dengan metode jemput bola ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2019. Paspor biasa bukan elektronik dikenakan biaya Rp350.000 dan paspor biasa elektronik Rp650.000. Sementara untuk layanan cepat paspor Rp1 juta. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali.